Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyama haqqa hamdi. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa jumli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayah Allah, kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah yang kita laksanakan menjadi amal yang solih dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengawali kajian pada hari ini selama bulan suci Ramadan, PPA sudah mengagendakan kajian setiap Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan insya Allah yang akan mengisi para pimpinan kita dan para pejabat di lingkungan Universitas Brawijaya dan fakultas. Harapan kami mudah-mudahan Bapak Ibu berkesempatan, berkelonggaran untuk memakmurkan suasana Ramadan di Masjid Fathahillah ini, baik sholat berjamaah maupun taklim. Nah, kesempatan hari ini saya akan sampaikan kajian firman Allah yang sangat mendasar di dalam perintah puasa. Diawali dengan panggilan Allah kepada orang beriman dan ujung ayatnya la'allakum tattaqun. Dua hal ini sangat menarik untuk kita pahami. Pertama, Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu. Menurut ilmu tafsir ini disebut Nidaur Rahman. Nidaur Rahman itu artinya panggilan Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang kepada hambanya yang dikasih dan disayangi. Bentuknya apa? Kutiba alaikumusya. Bentuk sayangnya Allah itu berupa perintah melaksanakan ibadah puasa. Maka begitu kita merespon panggilan Allah ya ayyuhalladzina amanu, maka orang yang berpuasa itu otomatis menjadi orang yang beriman. Seberapapun imannya tergantung pada kualitas puasa yang dikerjakan. Nah, maka iman ini harus ada implementasinya. Kalau puasa itu mendidik jujur, tidak ada yang melihat, makanan itu makanan kita sendiri, namun demi mentaati perintahnya Allah dilaksanakan dengan penuh kejujuran. Orang puasa itu tidak perlu diawasi oleh siapapun, karena yang mengawasi adalah kejujurannya sendiri. Di sini kita menemukan korelasi antara iman dan amanah. Jadi orang beriman diperintahkan puasa untuk menjadi orang yang berkarakter amanah. Karena puasa tidak perlu diawasi oleh siapapun, yang mengawasi adalah kejujurannya sendiri. Nah, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, la imana liman la amanata lahu waladina liman la ahdalahu. Tidak beriman bagi orang yang tidak jujur, tidak beriman bagi orang yang tidak amanah, dan tidak beragama bagi orang yang suka ingkar janji. Nah, dua perusak iman dan agama ini ternyata sifat munafik. Tidak jujur, berkhianat itu sifatnya orang munafik. Itu merusak iman.
suka ingkar janji, itu sifat orang munafik pula di dalam merusak agama yang dipercayai oleh seseorang. Karena itu iman dan agama yang kita yakini harus melahirkan pribadi yang bebas dari kemunafikan. Maka ketika orang beriman itu sudah amanah, maka akan melahirkan rasa aman. Jadi iman, amanah, dan aman itu harus terintegrasi dalam diri seseorang. Ketika kita titip barang kepada orang yang amanah, barang itu dijamin aman. Dan kita yang nitip juga aman, gak khawatir. Sebaliknya ketika kita nitip barang kepada orang yang tidak amanah, maka barang itu gak ada jaminan aman. Dan kita pun juga khawatir, bahkan mungkin diambang batas suuzon. Jangan-jangan barang saya dijual tapi dibilang hilang. Nah, maka nitip barang saja, kalau kita nitip kepada orang yang beriman dan amanah, maka dijamin aman. Nah, karena itu Bapak Ibu, karakter amanah ini bisa dilahirkan oleh keimanan selama kita melaksanakan ibadah puasa. Nah, apabila keimanan, amanah, dan aman sudah mewarnai perilaku orang yang berpuasa, maka selangkah lebih maju lagi, la'alakum tattaqun, akan mendapat derajat tertinggi di sisi Allah. Nah, menariknya adalah ternyata satu-satunya rukun Islam yang meningkatkan derajat keislaman menjadi iman dan takwa itu hanya puasa di bulan suci Ramadan. Dengan demikian istimewa sekali, apalagi capaiannya adalah la'alakum tattaqun. Takwa selama ini dikembangkan taat melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Sesungguhnya terminologi itu merupakan hasil takwa. Embrionya takwa itu adalah takut. Tapi takut ini melahirkan produktivitas yang luar biasa. Orang ketika takut murkanya Allah, maka berikhtiar untuk mendapat ridhonya Allah. Ketika orang takut api neraka, maka berikhtiar untuk menjauhi segala perbuatan yang dapat menyebabkan orang masuk neraka. Dan giat sekali untuk beramal amalan ahli surga. Kalau takut puasanya nggak diterima Allah, ya ikhtiar bagaimana caranya agar puasa itu diterima Allah. Kalau takut sholatnya nggak diterima Allah, ya berikhtiar untuk menjadi diterima Allah. Kalau takut nggak mendapat berkah, ya berikhtiar untuk mendapat berkahnya Allah, dan seterusnya. Nah, itulah takwa. Ada yang lebih spesifik. Embrionya takwa itu adalah takwa itu menutup. Jadi ketakwaan seseorang itu akan menjadi penutup dosa, aib, dan kekurangan yang dimiliki orang itu di hadapan Allah. Nah, di sini kita menemukan titik temu. Kalau aib, dosa, dan kekurangan itu bisa ditutup dengan takwa, capaian puasa la'alakum tattaqun itu berkorelasi dengan syahrul maghfirah. Jadi bulan Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Apapun yang dilaksanakan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, baik itu siang atau malam, itu berganti dengan ampunan. Dua hadis yang redaksinya sama, hanya awalnya beda. Yang satu man soma, yang satu man qoma, tapi lanjutannya sama. Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, sama. Ini artinya bahwa kalau man soma itu berarti orang yang berpuasa di siang hari, sedangkan man qoma orang yang menegakkan malam hari, yaitu
sholat tarawih, qiyamul lail dan seterusnya. Maka sepanjang hari selama bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dengan demikian, takwa melahirkan ampunan, dan ampunan itu menutup dan menghapus dosa-dosa yang telah dilakukan oleh seorang hamba. Dari sini, mari kita bangun tekad. Jangan sampai dosa terbawa mati. Maka selama ada kesempatan bertemu dengan syahrul maghfirah, kita manfaatkan, jangan sampai dosa terbawa mati. Kita optimalkan taubatan nasuha, apalagi di bulan Ramadan. Istighfar khusus diajarkan malaikat kepada Rasulullah SAW. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, cinta terhadap hambamu yang minta ampun, maka ampunilah kami. Atas dasar inilah jamaah sekalian, maka awal perintah puasa dengan capaian la'alakum tattaqun sesungguhnya merupakan dua hal yang sangat istimewa untuk bisa kita lakukan secara bersama-sama. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, sehingga kita mampu meraih keistimewaan dan keutamaan bulan puasa di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan berkah dan ridho Allah dilimpahkan untuk kita semua. Amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.